Hello everyone, good day to you all. Let me introduce myself. My name is Rahaningga Putra Dianto and I am from Counting 25A. Today, in this video, I would like to deliver a learning session about leadership and communication skills, specifically focusing on a very crucial topic in our future professional career, membangun komunikasi efektif di tempat kerja. Communication is the ultimate backbone of any successful business organization. Without further ado, let's dive into the material. Halo teman-teman sekalian, mari kita mulai pembahasan kita dari hal yang paling mendasar, yaitu definisi dari komunikasi efektif. Di dalam dunia kerja, kita seringkali menganggap bahwa selama kita sudah berbicara atau sudah mengirimkan email, maka komunikasi telah terjadi. Namun, apakah komunikasi tersebut sudah pasti efektif? Belum tentu ya teman-teman. Secara ilmiah dan praktis, komunikasi efektif adalah sebuah proses transmisi atau pengiriman pesan di mana informasi yang disampaikan oleh komunikator, yaitu kita sebagai pengirim, dapat diterima dan dipahami serta ditindaklanjuti oleh komunikan atau penerima dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Indikator keberhasilan utama dari komunikasi yang efektif adalah ketika tidak ada distorsi makna antara apa yang dimaksudkan oleh pengirim dengan apa yang ditafsirkan oleh penerima. Jika saya meminta laporan keuangan diselesaikan dengan format A dan Anda menerimanya sebagai format A serta mengerjakannya sesuai format tersebut, itulah yang disebut sebagai presisi. Esensi dari hal ini adalah menciptakan sinergi. Komunikasi yang baik tidak pernah berjalan satu arah, atau bukan sekedar instruksi top-down yang kaku. Komunikasi efektif harus membangun lingkaran interaksi dinamis yang melahirkan apa yang disebut sebagai shared understanding atau pemahaman bersama. Ketika shared understanding ini tercapai, ia akan menjadi fondasi paling utama bagi pembentukan tim berkinerja tinggi atau high performing teams di lingkungan organisasi atau perusahaan manapun. Tanpa ini, kolaborasi akan lumpuh. Selanjutnya, mari kita bedah bersama. Apa sebenarnya tujuan utama dari komunikasi yang kita lakukan di tempat kerja? Ada 3 pilar utama ya, dari tujuan strategis yang harus kita capai. Yang pertama, penyelarasan visi atau alignment. Komunikasi bertujuan untuk menjamin bahwa setiap anggota tim tanpa terkecuali memahami betul apa tujuan strategis perusahaan, apa target dari divisi mereka, hingga pembagian tugas kerja masing-masing tanpa adanya ambiguitas. Ketika visi selaras, semua orang akan mendayung ke arah yang sama. Lalu yang kedua, membangun kepercayaan dan relasi atau trust building. Teman-teman, di dalam dunia kerja, ego sektoral antara departemen seringkali menjadi tembok penghalang. Nah, melalui komunikasi yang efektif, kita bisa menciptakan iklim yang terbuka dan transparan. Kita bisa menciptakan iklim kerja yang terbuka dan transparan. Nah, hal ini sangat krusial untuk mengikis skeptisisme atau rasa saling curiga antar departemen, sehingga hubungan profesional menjadi lebih solid. Lalu yang ketiga, resolusi cepat atau conflict and problem resolution. Masalah dalam operasional bisnis adalah hal yang tidak bisa dihindari. Namun,
Dengan komunikasi yang lancar, kita bisa mengidentifikasi hambatan operasional tersebut sedini mungkin atau secepat mungkin. Efeknya, tim manajemen dapat mengambil keputusan preventif yang tepat sasaran sebelum masalah tersebut membesar menjadi krisis. Lalu, apa sih manfaat nyata yang bisa dirasakan oleh sebuah organisasi yang efektif? Dampak positifnya langsung mengarah pada produktivitas tim kita. Yang pertama, yaitu mengurangi hambatan proyek. Nah, kita bisa memangkas waktu pengerjaan ulang atau rework, berapa banyak kerugian waktu atau biaya di perusahaan yang habis hanya karena karyawan harus mengulang pekerjaannya akibat instruksi kerja yang membingungkan di awal. Nah, komunikasi efektif ini memotong pemborosan tersebut. Lalu, yang kedua, meningkatkan moral karyawan. Nah, ketika lingkungan kerja transparan, anggota tim akan merasa dihargai, didengar, dan merasa aman secara psikologis untuk menyampaikan ide. Lalu yang ketiga, mendorong kolaborasi lintas divisi. Ini mempercepat integrasi proyek yang membutuhkan sinergi dari berbagai multidisiplin keahlian yang berbeda. Namun, mari kita lihat fakta sebaliknya pada data berikut. Berdasarkan survei industri, ternyata 86% kegagalan proyek di lingkungan korporasi itu disebabkan oleh kurangnya akurasi komunikasi dan penyampaian informasi yang terhambat. Angka yang sangat fantastis sekaligus mengerikan. Ketika sebuah bisnis mengabaikan kualitas penyampaian umpan balik atau feedback, hal itu dapat menjadi pemicu utama munculnya gesekan interpersonal antar karyawan, konflik internal, dan pada akhirnya menyebabkan hilangnya fokus kerja terhadap target utama perusahaan. Melihatnya besarnya dampak tersebut, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita melakukan komunikasi yang efektif? Ada 4 teknik dasar yang wajib kita latih dan kuasai. Yang pertama, mendengarkan secara aktif atau active listening. Ingat, mendengarkan secara aktif itu bukan sekedar diam dan menunggu giliran untuk bicara. Teknik ini menuntut kita memberikan atensi penuh kepada lawan bicara, memahami substansi pembicaraan mereka, dan memberikan konfirmasi di akhir mengenai apa yang telah kita tangkap agar persepsinya sama. Lalu yang kedua, sampaikan dengan ringkas atau concise. Di dunia profesional yang serba cepat, waktu adalah aset berharga yang digunakan bahasa yang langsung pada inti masalah. Lalu, fokuslah pada gagasan utama dan nilai inti atau core value dari pesan Anda tanpa perlu bertele-tele atau berputar-putar. Yang selanjutnya, pahami bahasa nonverbal. Komunikasi bukan cuma soal apa yang keluar dari mulut kita. Faktanya, gerakan tubuh kita berbicara lebih keras. Kontak mata yang terjaga, ekspresi wajah yang sesuai, serta postur tubuh yang terbuka akan memperkuat kredibilitas dan keandalan pesan lisan yang sedang kita bawa. Lalu, selanjutnya ada bangun budaya umpan balik atau feedback culture. Jangan biarkan komunikasi selesai begitu saja. Selalu buka ruang tanya jawab secara berskala di akhir sesi. Ini adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa presisi pesan telah setara dan dipahami dengan kualitas yang sama di kedua belah sisi. Untuk mempermudah kita dalam mengimplementasikannya sehari-hari, mari kita adopsi formula sukses komunikasi yang tertuang dalam prinsip-prinsip berikut. Prinsip yang pertama adalah clarity atau kejelasan. Artinya, kita harus menghilangkan pemakaian jargon-jargon yang abu-abu atau multitafsir. Lalu yang kedua,
Kedua, implementasi praktisnya. Jangan gunakan kata tolong kerjakan ini secepatnya, tapi kata secepatnya itu bias, lalu kita ganti dengan angka spesifik, misalnya tolong kerjakan laporan ini dan kirimkan ke saya hari ini maksimal pukul 15.00 WIB. Nah, prinsip kedua adalah concisiveness atau keringkasan. Tujuannya adalah menyajikan pesan langsung pada sasaran utama. Implementasi praktisnya, jika Anda mengadakan rapat koordinasi, rangkum poin hasil pertemuan tersebut maksimal ke dalam 3 poin. Lalu yang prinsip ketiga adalah consideration atau pertimbangan. Kita dituntut untuk memahami sudut pandang dan empati terhadap lawan bicara. Implementasi praktisnya adalah saat menghadapi klien, posisikan penawaran atau solusi produk kita agar benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mendesak dari sisi klien. Lalu prinsip yang keempat adalah completeness atau kelengkapan. Menyajikan fakta secara utuh dan penuh sangat penting untuk menghindari spekulasi atau asumsi liar. Implementasi praktisnya adalah setiap kali mengirimkan email koordinasi atau instruksi, selalu sertakan rincian dokumen pendukung di dalam pesan secara lengkap. Sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, saya ingin menekankan bahwa komunikasi yang efektif di dunia kerja bukanlah sebuah bakat bawaan sejak lahir yang hanya dimiliki oleh sebagian orang. Komunikasi efektif adalah sebuah personal skill atau keterampilan profesional yang bisa dan harus terus kita latih secara konsisten. Sinergi besar dan kesuksesan korporasi yang masif selalu diawali dari kemampuan yang sangat sederhana, yaitu kemampuan untuk saling mendengarkan secara aktif dan saling menyelaraskan visi bersama secara presisi. Ketika kita menguasai keterampilan ini, kita tidak hanya menjadi karyawan yang baik, tapi juga menjadi pemimpin yang transformatif di masa depan. Okay, that's conclude my presentation and learning video about effective communication in the workplace. I hope the insight and formula shared in this session can be valuable for our future professional endeavors, especially for us in the business and accounting sector. Thank you so much for your time and your high attention. If you have any further questions or thoughts, feel free to reach out. My name is Haningga Putardianto, signing off. Have a wonderful day and goodbye.